Pemirsa, Polda Metro Jaya grebek 3 rumah mewah di perumahan kawasan Teluk Naga. Unit 5 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Hasil dari penggerebekan tersebut, 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin. Berikut barang bukti diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sindikat judi online baru beroperasi 4 bulan selama tahun 2024. Namun sedikitnya para pelaku sudah menghasilkan omset sekitar 1,5 miliar rupiah saat ini, di mana pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Ya, dan untuk membahas betapa judi online membuat hidup jadi merana, saat ini sudah bersama kami pemirsa ada Mas Yudi, korban dan bekas pecandu judi online. Selamat siang, Mas Yudi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas, ini dulu sempat kecanduan judi online. Iya. Dari kapan dan ceritanya tuh awal mula tertarik judi online seperti apa sih, Mas? Saya awal main itu di tahun 2010. Itu dari pergaulan. Alhamdulillah sudah berhenti main di 2021. Oke, belasan tahun ya Mas. Sampai sekarang itu artinya berjudi online menguntungkan atau merugikan? Yang namanya judi nggak ada yang nguntungin, Mbak. Kenapa main waktu itu? Karena siklus alur judi itu pertama mungkin ketagihan. Coba-coba terus lama-lama ketagihan karena awal main itu biasanya dikasih menang dulu. Terus sudah ketagihan, yang ketiga itu terakhir mereka masih kalah, udah tahu kalah, masih main itu karena emang mereka main biasanya untuk melunasi hutang, pikirannya seperti itu. Kalau untuk Mas Yudi sendiri, ada berhutang kah? Kalau untuk pemain judi itu udah pasti terlilit hutang. Sampai sekarang terlilit hutang? Sekarang. Mas, ini kan tadi dari tahun 2010 ya? Iya. 2010 sampai 2021. 11 tahun Mas main judi online. Apa sih yang buat Mas Yudi ini main judi online selama belasan tahun ini yang buat tertarik tuh apa sebetulnya? Yang tadi saya bilang itu, pertama coba-coba ketagihan, terus sekarang saya juga, bukan sekarang maksudnya, untuk terakhir-terakhirnya itu emang masih main karena untuk melunasi hutang, jadi susah untuk berhentinya gitu. Oke, pasti kan ada keuntungan yang kemudian dicari oleh Mas Yudi ya dengan judi online itu. Menggiurkankah sampai pada akhirnya berulang kali main judi online ketagihan lagi? Gitu? Iya, karena yang bikin ketagihan itu kita dengan modal sedikit itu bisa menang berkali-kali lipat dari modal. Bahkan bisa 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari modal. Oke, paling banyak pernah menang berapa tuh? Kalau saya sih nggak seperti orang-orang ya, paling 15 juta. 15 juta, 10 tapi juta. modal yang dikeluarkannya? Hanya ratusan ribu. Pernah 50.000 jadi 6 juta. Oke. Itu kan buat ketagihan ya? Iya. Itu kan soal keuntungan, tapi kalau kerugiannya nih Mas, misalnya ngeluarin ratusan ribu. Iya. Nah ini rugi berapa? Saya ruginya udah ratusan juta, Mbak. Ratusan juta. Ini sampai akhirnya berhutang, mungkin kan ada banyak orang yang kemudian akhirnya jual mobil, jual rumah, jual tanah. Iya. Ini kalau Mas Yudi sempat mengalami hal itu nggak? Saya punya hutang di bank itu sekitar 150 juta, terus jual mobil, beberapa motor juga. Wow. Gitu. Waduh. Karena yang saya tahu itu mereka jual barang itu karena awalnya kan minjem nih, minjem beberapa teman atau bank gitu. Terus karena mungkin nggak kebaya, jadi mereka jual barang gitu, nggak jual barang dulu, pasti awalnya minjem dulu. Utangnya sudah lunas? Sisa beberapa tahun lagi. Bisa Beberapa tahun lagi. Ini artinya dari jarak waktu berapa tahun tuh peminjaman ke banknya? Oh, udah jalan 5 tahun. 5 tahun, berhenti di tahun 2021. Nah, kenapa memutuskan untuk berhenti pada tahun 2021? Karena saya diancam mau pisah sama istri. Keluarga sebelumnya tidak tahu? Keluarga sudah tahu. Cuman saya lebih memilih keutuhan keluarga, sayang istri sama anak, makanya saya lebih baik berhenti. Karena emang nggak ada menangnya main itu. Mas Yudi, pinjaman online juga nggak? Pinjol juga nggak? Saya sempat terjerat di pinjaman online kurang lebih
40 aplikasi. 40 itu penagihannya seperti apa, Mas? Biasanya kan kalau kita lihat dari pinjol-pinjol apalagi yang ilegal ya, Iya. itu kan banyak penagihan-penagihan yang tidak baik lah, katakanlah dengan kasar. Iya. Pernah mengalami hal-hal seperti itu? Sering, selama 2 tahun itu sering. Di tahun berapa? Sekitar tahun 2018 sampai 2020. Oke, apa waktu itu yang dialami? Mungkin cara penagihan yang paling mencengangkan gitu, Mas? Ekstrim ya? HRD saya dimaki-maki. Oh, sampai ke HRD juga? Iya. Mereka ngacak-ngacak extension kantor saya. Oke. Jadi mendatangi kantor Mas Yudi? Enggak, lewat telepon. Oke, tapi Ada yang lewat telepon, ada yang datang ke kantor, Pengancaman? ke rumah. Kalau yang ngancam hanya lewat telepon, kalau yang untuk datang ke rumah mereka sopan. Apa yang pengancaman ini bentuknya seperti apa? Kata-kata kasar kah atau seperti apa? Ya ingin nyebar-nyebar yang ada di galeri handphone atau bikin malu lah gitu. Oke, itu Terus, cara penagihannya. Nah, kalau ke keluarga, Mas, mungkin ada nggak pengalaman yang tidak mengenakan pada saat penagihan yang dialami oleh keluarga dari Mas Yudi? Ya seperti nenek saya juga sering diteror orang tua saya gitu. Jadi nyuruh mereka ngomong ke saya gitu untuk melunasi utang-utang itu. Oke. Dari 2010 hingga tahun 2021 tadi Mas Yudi sempat cerita bahwa akhirnya diancam oleh istri untuk pisah Iya. jika tidak berhenti begitu ya. Respon keluarga selama kurang lebih 10 sampai 11 tahun itu seperti apa? Awalnya mereka menasehati baik-baik, terus nggak bisa diomongin baik-baik, marah. Terus ya sempet mau diusir juga gitu sama orang tua, saking emang udah nggak bisanya. Oke, sampai pada akhirnya hampir mau diusir. Nah, Mas Yudi tadi bilang awal mula main judi online ini karena diajak ya sama Iya, temen ya, karena pergaulan. lingkungan, pergaulan. Pergaulannya emang semuanya main judi online kah? Atau memang baru kenal terus ditawarin? Atau dari aplikasi game online sih sebetulnya? Kalau dulu itu mungkin pergaulan ya, karena kalau dulu tuh lebih susah main judi itu. Kalau sekarang tuh judinya beda, judi slot itu siapapun bisa main, karena kan hanya tinggal klik, beda sama judi dulu. Emang kalau dulu gimana Mas? Kalau dulu kan mungkin rata-rata judinya itu judi kartu gitu ya, jadi kan nggak semua orang bisa main kartu. Kalau sekarang kan main judi slot itu siapapun juga masih anak kecil juga bisa main judi slot, hanya tinggal klik aja. Kalau temen dari Mas Yudi, mungkin kerugian apa sih yang paling banyak dialami? Kalau dengar dari cerita. Kekalahannya lebih dari saya. Gitu, ada juga yang mau bunuh diri, terus juga ada yang udah pisah sama keluarganya, sama istrinya, anaknya. Sampai depresi ya? Iya. Mas Yudi pernah merasakan depresi seperti itu, mental terganggu karena adanya tekanan-tekanan kayak gini? Jadi itu saking dikejar-kejar oleh debt collector, terus di rumah keadaan juga udah nggak tenang gitu, sering ribut sama istri, itu sempat depresi, sempat mau mikir bunuh diri gitu kan, cuman mungkin tersadar sedikit demi sedikit gitu, saya sayang sama anak istri, jadi saya nggak jadi mikir seperti itu, lebih baik berubah, lebih baik stop. Tidak ada hal positif ya yang keluar dari bermain judi online? Nggak ada, dampaknya juga kemana-mana, ke keluarga, ke saudara, ke teman dekat, bahkan ke orang yang baru dikenal aja dampaknya juga bisa terkena. Mas, tadi katanya kan ini karena lingkungan ya. Teman-temannya gimana waktu itu ngajak, cobain judi online deh, dapat untung gitu. Gimana cara ngajak Mas Yudi pada saat itu? Jadi tuh kalau saya kan emang bermain dari awal udah lama gitu ya. Cuman sempat stop, terus ngelihat teman main judi slot itu kok lebih mudah cara mendapatkan uangnya, hanya tinggal klik dapat. Kalau cerita sama teman, mereka ceritanya banyak, yang menang puluhan juta lah gitu kan. Mereka hanya cerita menangnya aja, cuman kan nggak cerita dari kekalahan atau dampaknya. Padahal lebih banyak kalahnya, dampaknya lebih parah gitu. Oke. Ada kode-kode referral gitu nggak sih Mas Yudi kalau untuk judi online kan biasanya juga kita diiming-imingi, ayo kalau misalnya bisa menyebarkan game ataupun judi online ini dapat kode referral nanti kamu dapat untung juga kayak gitu. Iya, biasanya promosi-promosi gitu awalnya aja sih kode referral itu, biar misalkan kita deposit 100.000 jadi keuntungan untung di game itu jadi 100% atau 2 kali lipat modalnya. Tapi sekarang sudah tahu sistemnya judi online ini seperti apa, misalnya kita dikasih menang dulu kemudian nanti akan kalah Iya. terus. Jadi misalkan yang saya alamin itu untuk awal-awal mulai itu misalkan deposit 50.000 nih ya.
Jadi diturunin, kalahin sampai misalkan 15.000. Nanti kalau udah sampai 15.000 nanti dinaikin lagi, dimenangin lagi gitu. Misalkan sampai 70.000. Berarti kan kita untung 20.000 dari modal nih. Terus dari 70.000 itu ntar turun lagi, abis lah gitu. Nah, mindsetnya rusak. Wah, tadi gue udah menang nih. Kenapa gue nggak WD? Tapi kan nggak mungkin juga 20.000 di WD. Mas, ini saya mau kembali lagi deh Mas. Ini kan tadi Mas Yudi bilang mainnya ini dari tahun 2010 sampai 2021. Ini saya tidak membayangkan cukup lama gitu untuk main judi online ini. Apa sih yang buat ketagihan terus menerus sampai pada akhirnya titik sadar kalau ini udah nggak benar nih? Apakah karena hutangnya sudah semakin banyak kah? Ruginya sudah semakin banyak kah? Atau karena pure istri? Dua-duanya. Kalahnya udah banyak banget, udah. Sampai berapa baru sadar kalau ini kayaknya udah banyak banget nih kerugiannya? Ya udah nggak ada yang bisa dijual. Gitu. Terus juga utangnya udah banyak gitu kan. Buat biaya kebutuhan sehari-hari nggak ada, makanya pinjol udah ditempuh. Jadi kayak udah nggak tahu lagi nih mau apa lagi bahkan untuk bayar saya utang sempat gitu. berpikir mau jual ginjal. Itu untuk judi online atau untuk Karena bayar untuk hutang? bayar hutang. Karena sempat hutang di mana-mana, terus buat biaya sehari-hari. Tapi ada nggak teman Mas Yudi yang sempat kepikiran seperti Mas Yudi itu? Ada. Udah dilakukan? Enggak, belum. Mungkin dia nggak nemu channel. Saya juga mungkin kalau dulu nemu channelnya bakal kejadian. Jadi udah nyari-nyari juga tempatnya? Enggak, saya juga sempat. Itu ilegal loh, tidak boleh dicontoh ya? Iya, enggak, maksud saya gini. Saya sempat berpikir seperti itu. Cuman kadang saya mikir, kalau misalkan emang kejadian, apakah nanti hidup saya bakal normal? Terus juga apakah nanti saya tetap bisa mencari nafkah untuk anak istri saya? Makanya saya mikir dampaknya, kayaknya sih nggak usah lah. Dampaknya ntar kemana-mana, lebih berkepanjangan lagi, nambah masalah. Kan ini sudah menjalani judi online, tadi on off tadi bilangnya ya, main, berhenti, main lagi gitu. Apa yang kemudian menarik lagi untuk berhenti, kemudian main lagi pada akhirnya, berhenti lagi, main lagi, sampai 10 tahun? Emang gak ada modal. Udah gak ada Kalau modal. naik, jadi saya dulu main, terus sempat berhenti kerja, emang gak ada modal, terus kerja lagi punya modal. Jadi rata-rata tuh penjudi itu berhenti main karena emang nggak ada modal. Bukan karena kapok gitu? Bukan karena kapok, kayak ujung-ujungnya berhenti total karena emang udah mentok gitu. Oh, berarti Mas Yudi nggak ada keinginan lagi nih main lagi nih ya, Nggak berarti ada, ya? saya udah muak banget. Oh, sudah muak, oke. Mungkin apa ya Mas Yudi bisa menceritakan pengalamannya untuk pemirsa juga, kasih tahu bahwa judi online ini nggak ada dampak yang positif begitu, negatif semua bisa diinformasikan. Iya, kalau untuk yang belum main gitu ya, jangan coba-coba untuk main karena dampaknya itu luar biasa. Kalau emang yang baru main, udah stop aja sebelum terlambat. Kalau yang sudah terjerumus itu, udah lupain aja kekalahan yang udah ada, nggak bakal balik kekalahan kalian, duit kalian itu ikhlasin udah, walaupun susah ikhlas. Jangan pernah berpikir untuk melunasin utang itu dari main lagi, yang ada makin terjerumus makin dalam gitu. Oke, jangan coba-coba ya. Ya ibarat kata kalau kita udah terjerumus paling dalam, susah buat bangkit lagi. Pokoknya bakal terjerumus terus saja ya, bisa jadi depresi juga ya. Lebih baik ikhlasin aja udah. Mudah-mudahan yang belum selesai nih hutang-hutang dari Mas Yudi bisa segera lunas ya. Dan jangan sampai main lagi ya Mas ya. Kapok ya Mas ya main judi online. Kalau udah ada niat mau berhenti, semuanya dilancarkan. Oke, mantap. Semoga dilancarkan. Terima kasih Mas Yudi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Sudah berbagi cerita, berbagi informasi juga untuk masyarakat sebagai pencerahan begitu ya, agar tidak bermain judi online karena ini menyesatkan. Dan kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, godaan judi online memang tak pernah surut. Nah, sekali masuk kemudian di pusaran judi online banyak yang kemudian tersesat ya, nggak bisa keluar ya. lagi. Ini informasinya pemirsa untuk Anda. Ini juga pernah berada di lingkaran kita sebut perjudian itu gitu ya sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang, judi online di Indonesia, pandangan Ko Denny sendiri seperti apa? Pintu masuknya dari sini aja deh. Awalnya dulu itu kami masih ngebatasin untuk mulai main itu bahkan di angka 500.000 untuk deposit. Sekarang tuh ibarat kayak gini, kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi kalau sekarang atau apalagi sekarang ya, dulu itu kalau buka website judi baru itu bahkan ada yang masih bisa bangkrut juga, nggak melulu pasti untung. Karena tadi yang mancing tambah banyak ikannya segitu-gitunya. Dan kalau gitu berarti salah satu cara nyikapinnya mereka memang adalah diturunin standar mainnya.
Jadi bisa dimulai bahkan dari angka 10.000. Masalahnya orang yang punya kemampuan finansial untuk berjudinya hanya di 10.000, ya mereka belum punya ilmu untuk mengatur finansial itu dengan baik, sehingga akhirnya ya tadilah yang jaga parkir, yang kerja biasa akhirnya pada ikut main, mereka nggak punya kemampuan untuk ngatur itu, ya akhirnya jadi makin ngerembet kemana-mana karena tadi direndahin. Itu salah satu masalah utamanya. Pemain itu nggak ada yang menang ya. Kalau ada yang lagi dapat kemenangan, cuma 2 pilihannya. 1 dikasih atau bandarnya, atau 2 kalau pengen menang ya jadi bandar, cuman itu aja. Tapi jadi bandar pun kan akan mentok sama aturan Allah. Permainan server itu sebenarnya seperti apa kok sampai pada akhirnya ini awal-awalnya tuh bisa seolah-olah menjanjikan menang banyak bahkan, tapi lama-lama rugi banget sampai jual-jual yang tadi Ko Denis bilang. Mulainya dari logika gini aja deh. Kan itu nggak jin yang buat ya, manusia juga yang buat judi online itu. Nah, selagi dia judulnya manusia, dia juga punya nafsu, punya syahwat, punya orang yang pengen dia beliin ini itu, punya kebutuhan, perlu makan, perlu itu. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa dia bikin judi online itu dengan pengen ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Kan mustahil. Karena kalau emang niatnya pengen bagi-bagi rezeki dengan tulus ikhlas, yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Mustahil, tapi pemikiran orang sebagian besar seperti itu ya. 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi kan salah satu sifat bawaan manusia, saya pasti sih 2 orang beruntung tersebut. Karena mereka memang memberikan opsi untuk nih, kamu ada yang menang cepat ya. Tapi memang diakalin. Kita bahkan di sana bisa istilahnya apa ya, playing God untuk nentuin hari ini siapa yang menang aja itu kita bisa atur. Di belakang itu berarti bukan sistem atau apapun, tapi manusia yang menentukan itu. Bisa di override sistemnya. Ya? Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang siapa kalah, itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pengen override saat itu juga untuk langsung dibikin kalah juga bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Kalau slot udah jelas. Yang paling banyak di Indonesia slot kan ya? Slot memang. Poker juga lumayan laku. Kenapa paling banyak itu? Mungkin karena ya tadi ya cepat ngasihnya, jackpot, gambarnya lucu-lucu, tinggal mau sekedar kayak main game, kalau gambarnya sama-sama sama aja keluar. Tapi yang nggak suka slot juga banyak. Makanya dulu ketika akhirnya buka di sana pun pilihan gamenya tuh bervariasi, baik yang sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngakalinnya. Perilaku-perilaku kayak gitu, misalnya orang selalu penasaran, orang selalu merasa tertantang, itu terbaca oleh si operator ini ya berarti? Sehingga dia bisa itu tadi mempermainkan kita. Kan itu sebetulnya kelihatan dari jumlah deposit sih. Sistem kan ya sistem ya, algoritma IT coding, bukan orang. Walaupun orang nanti kan dari dana yang masuk, dari rekor dari dia awal pertama main dia udah deposit berapa aja, udah kalah berapa aja, itu juga kebaca. Apalagi kan ini sekarang sistem dia mau ganti handphone, internetnya misalkan masih sama, ketahuan. Dia misalkan mau ganti akun lagi atau gimana, MAC address-nya masih sama. Kalau misalkan masih di handphone yang sama, itu kan semua bisa kelihatan. Jadi kelihatan itu orangnya sama. Jadi sebetulnya secara ini kita bisa atur. Oh dia udah benar-benar kalah nih, kalah 100 juta nggak pernah menang, itu bisa kasih menang udah biar dia betah. Nanti itu juga bisa diatur. Gitu ya, Ko, ya? Di maintain juga ada. Karena jangankan yang kayak gini online ya, kasino yang benar-benar jelas-jelas secara fisik kita datang ke gedung kasinonya aja kan banyak CCTV di mana-mana. Itu untuk nge-record wajah orang ini nih, dia udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, itu semua bisa ada datanya. Dan itu termasuk ini ya, kok ya, berarti untuk servernya sendiri dijalankan dan jadi salah satu trik untuk down up server sendiri ketika dia lagi main, gimana caranya mungkin bisa dimenangkan, tapi lebih banyak jadi kalah gitu, jadi rugi bisa gitu diatur. Ya. Itu gimana sih kok? Bandar juga ada tingkatannya sebetulnya. Gimana? Ada yang benar-benar dia bikin game. Jadi orang main di game dia. Itu ada. Ada yang sebetulnya dia cuma punya duit. Kalau dalam bisnis sekarang ada yang namanya maklon ya. Ya, buatin saya deh produk ini, atau misalkan buatin saya deh website judi ini yang di dalamnya ada permainan ini. Nanti dia tinggal deal-dealan sama para penyedia permainan atau penyedia game-game judinya. Bagi berapa kuenya, bagi berapa? 70-30 ya. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kalah 1 juta, dia dapat 70%-nya, si penyedia permainan dapat 30%-nya. Atau kalau ternyata dia menang 1 juta, ya udah aku bayar 700.000 ke dianya, bandar kamu turun 300.000 ya. Nah,
Kalau yang kayak gitu, itu bahkan paling modalnya cuma beli komputer, beli laptop, gaji karyawan, sama paling bayar. Kalau kita penyedia, ada yang harus kita bayar dulu paketan berapa. Ada juga kalau memang kenal, udahlah gua bukain dulu. Nanti jadi ada tingkatannya nih. Penyedia permainan, ada supermaster, ada master, ada lagi agen-agen. Siapa aja bisa jadi bandar dong ya berarti? Kalau kenal circle-nya bisa aja. Atau minimal jadi agen aja gitu. Ya udah nih, gua kasih lu akses untuk bisa bikinin akun bagi orang kalau pengen main. Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya, transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin, karena udah ada yang jadiin permainannya. Dan mereka juga perlu menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan, jago IT, bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih. Saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih website judinya, permainannya. Bikinin gua ini deh. Bisa sekalian itu, bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya. Berikut mirror-mirrornya, kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Ada nggak sih kok tapi yang benar-benar bisa memenangkan game itu ya, judi itu? Sebagai pemain? Sebagai pemain? Nggak ada. Nggak ada, berarti semuanya sudah dipastikan kalah sebenarnya? Iya. Dan mereka tahu itu? Mereka tahu itu. Cuman kayak tadi, siapa tahu saya sih 2 orang yang beruntung ini. Oh, oke. Dennis, sekalian juga tentunya butuh pencerahan ya. Mereka-mereka ini yang sudah bingung gitu mau ngapain. Ini kita terus-terusan main, nggak dapat apa-apa juga, tapi penasaran juga gitu. Mau nutup semua kekalahan itu, apa yang harus dilakukan? Sudut pandangnya diganti yang paling pertama, bahwa kekalahan main judi itu sebetulnya pertolongan. 1, gugurin dosa, 2, alhamdulillah jadi bisa berhenti. Karena kalau menang terus kan nggak bisa berhenti-berhenti. Jadi kalau menurut Ko Denny sendiri ini tidak akan pernah bisa berhenti dari sekitaran kita ya, baik itu dari keluarga, dengan cara apapun itu memang kita sendiri mindset sendiri. Dari mindset itu tadi ya. Kadang kalau ada yang nanya gimana caranya berhenti, gampang, jangan depo, udah selesai. Oke, nah sekarang kita tahu kok kalau pemerintah ini kan lagi serius nih menangani ini. Sekalipun mudah-mudahan beneran serius. Tahun ini betul, karena ini memang udah perjalanan yang panjang. Kemarin-kemarin juga sudah mau ditindak sampai pada akhirnya di bulan April ini nih dibentuk Satgas lintas lembaga. Kalau dari pandangannya Ko Denny sendiri, ini semudah apa sih bisa diberantas sebenarnya kalau melihat kasus di Indonesia sudah sangat menjamur ya mengenai judi online? Kalau bicaranya semua dibukanya melalui internet, setahu saya dulu ngurusin kayak gituan sih, seharusnya itu nggak sulit sih sebetulnya. Nggak sulit, tapi kan sulit. Banyak banget situsnya. Satu situsnya banyak, dan ya itu tadi ada yang akal-akalan gitu ya. Di search, misalnya saya pernah baca nih kayak online, gimana caranya biar nggak ketahuan pakai angka 0 misalnya kayak diakalin kayak gitu kok. Iya, tinggal disisipin lagi di algoritmanya kan. Ya dia adu pinter-pinteran sih memang ya. Ketika akhirnya dia diganti nih tulisan online-nya O-nya diganti pakai 0. Kita di codingannya tinggal dicari lagi. Kalau ada yang menulis online-nya pakai angka 0, itu juga termasuk yang ikut di blok. Tinggal ditambahin lagi. Ntar dia ngakalin lagi. I-nya pakai tanda seru. Kita tinggal masukin lagi di codingannya untuk bagi orang yang menulis online I-nya juga pakai tanda seru itu. Jadi kan nanti larangannya makin banyak tuh. Bisa sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman apa ya bahasanya? Kalau misalnya betul-betul pemerintahan kita, kemudian juga aparat penegak hukum ini benar-benar serius, bisa berapa lama benar-benar bersih dari judi online? Seharusnya ya, kalau dari imigrasi kerjasama, karena kan orang-orangnya banyak yang dari Indonesia di luar negeri. Terus ya badan cybernya ya, yang ngatur kayak segala macam apa yang diakses, kerjasama dengan seluruh provider internet se-Indonesia. Harusnya hari ini juga bisa sebetulnya semua akses itu diblok. Kan tinggal dibikin aksesnya ditutup semua kan. Mereka paling akhirnya gimana kalau diakses? Ya udah kan mereka bisa pakai VPN misalkan. Apakah semua orang ngerti cara pakai VPN? Enggak juga. Jadi ya sebetulnya semudah itu. Cuman sekali lagi kadang punten. Kuenya terlalu besar kalau itu ditutup bagi orang-orang yang pengen makan kue di situ.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.